warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratun Mardia dengan NIM H05233362 kelas PGSDD. Saya mengangkat gaya kepemimpinan Pak Prabowo. Yang pertama itu tegas dan disiplin. Karena latar belakang sebagai jenderal militer, Prabowo menunjukkan kecenderungan kepemimpinan yang tegas dan disiplin. Yang kedua, komunikasi langsung dan jelas. Prabowo dikenal menggunakan komunikasi yang eksplisit dan lugas. Dia tidak banyak bersayap dalam berbicara ke publik, yang menjadikannya cukup mudah dipahami, tetapi juga berisiko karena kata-katanya bisa menimbulkan kesalahpahaman jika tidak hati-hati. Gaya ini juga menuntut tim yang mampu menindaklanjuti pernyataan agar tidak hanya menjadi retorika. Nah, kepemimpinan orisinal atau autentik. Dalam wawancara, Prabowo menyatakan dia akan genuine atau tulus dan konsisten dengan prinsip-prinsipnya, patriotisme, nilai nasional, dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Ia mengklaim tidak akan mengikuti satu model kepemimpinan saja, misalnya militer, tetapi menjadi dirinya sendiri. Nah, yang keempat, negosiator strategis. Ada yang menilai Prabowo sebagai negosiator ulung. Contohnya Bambang Susatyo menyatakan bahwa Prabowo memiliki gaya diploma yang pintar, tahu kapan harus tegas dan kapan harus membuka dialog. Ia menunjukkan bahwa meski dia tegas, ia juga menghargai diplomasi dan negosiasi dalam pengambilan keputusan politik. Nah, yang kelima, kepemimpinan persatuan. Menurut analisis dari Kompas, Prabowo menekankan pentingnya persatuan elit. Dia berusaha merangkul berbagai kubu elit politik untuk membangun stabilitas dan fokus kerja untuk rakyat. Dalam konteks ini, gaya kepemimpinannya bisa dilihat sebagai inklusif di level elit, meskipun keadaan diskusi ekologi atau lingkaran diskusi tidak terlalu besar menurut beberapa kritik. Mahfud MD menyebutkan lingkungan diskusi Prabowo cenderung semakin kecil. Selanjutnya, gaya kombinatif. Ada analisis menyatakan bahwa gaya Prabowo bisa jadi kombinasi dari gaya-gaya pemimpin masa lalu seperti Soekarno, Soeharto, dan Jokowi. Kombinasi ini berarti dia bisa menggabungkan retorika nasionalis seperti Soekarno, kedisiplinan militer seperti Soeharto, dan pragmatisme pemerintahan atau modernitas seperti Jokowi. Nah, adapun karakteristik utama yang dimiliki oleh Pak Prabowo, yang pertama itu nilai nasionalisme kuat, persatuan elit, fokus kesejahteraan rakyat, dan kombinasi tegas dan diplomatis. Kekuatan Pak Prabowo yang pertama itu keputusan cepat, di mana gaya tegas dan disiplin bisa sangat efektif untuk mengambil keputusan penting dengan cepat, terutama di isu-isu strategis seperti pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Dan yang kedua, koalisi elit kuat. Dengan pendekatan persatuan elit, Prabowo bisa menciptakan stabilitas politik dan membangun koalisi yang kuat. Dan yang ketiga, citra nasionalis. Karena nilai patriotik dan nasionalisnya, banyak pendukung yang melihat dia sebagai pemimpin yang memprioritaskan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat, negosiasi internasional baik. Kombinasi tegas tanpa negosiator bisa bermanfaat dalam diploma internasional dan kerjasama strategis. Risiko dan tantangan. Yang pertama itu potensi otoritatif. Karena elemen kuat otoritatif, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kurangnya ruang partisipasi publik jika tidak ada checks and balance yang kuat. Yang kedua, risiko miskomunikasi. Gaya komunikasi yang langsung bisa menimbulkan kontroversi atau pernyataan yang disalahartikan, terutama jika tidak dikontrol dengan baik. Yang ketiga, ketergantungan tim. Gaya akan menjadi diri sendiri dan ekspresi memerlukan tim yang sangat kompeten untuk menerjemahkan visi kebijakan konkret. Kurangnya tim efektif bisa melemahkan implementasi. Nah, yang terakhir, tantangan konsistensi. Dengan gaya kombinatif Soekarno, Soeharto, Jokowi, sulit menjaga konsistensi kebijakan. Ada risiko konflik nilai atau sasaran jangka panjang. Nah, kesimpulannya, gaya kepemimpinan Pak Prabowo Subianto bisa digambarkan sebagai otoritatif namun inklusif. Dengan akar militer tetapi juga kemampuan negosiasi dan komunikasi yang kuat, dia berusaha menjadi pemimpin asli dirinya, menggabungkan disiplin, nilai nasionalis, dan pragmatisme. Hal ini memberikan kekuatan untuk membuat keputusan tegas, tetapi juga menimbulkan risiko terkait partisipasi demokratis dan kontrol kebijakan. Sekian dari saya mengenai kepemimpinan Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.